Berapa sih patokan pH dan suhu untuk proses budidaya lobster? Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan membahas soal pH dan suhu yang pas untuk memulai budidaya lobster air tawar. Nah, ketika teman-teman mulai budidaya lobster air tawar, kandungan pH itu tergantung dari sumber air yang teman-teman pakai. Ada 3 macam sumber air yang bisa teman-teman pakai. Itu yang pertama itu mulai dari air dari pegunungan, atau mungkin teman-teman bisa pakai itu namanya air isi ulang. Kemudian yang kedua itu adalah air sumur atau air tanah. Kemudian yang ketiga itu adalah air PDAM. Nah, kadar pH itu ditentukan dari jumlah banyaknya oksigen yang terlarut yang ada di dalam air itu. Jadi pH yang aman untuk memulai proses budidaya itu kurang lebih antara 6 sampai 8. Cuman kalau di kolam kita itu kita pakai sekitar 7,3 sampai 7,5. Menerapkan standar itu kayak gimana mas caranya? Nah, untuk soal itu aku mungkin nggak akan share di videoku yang kali ini. Cuman ini aku akan menjelaskan beberapa basic apa yang teman-teman bisa lakukan untuk menjaga pH yang teman-teman pakai, atau mungkin dari lokasi teman-teman menentukan pakai air apa supaya pH-nya bisa aman. Pertama, aku akan ngobrolin soal air pegunungan yang relatif lebih aman. Cuman memang biayanya sedikit lebih mahal. Tapi ketika teman-teman pakai air pegunungan, problem soal pH biasanya akan sedikit berkurang. Kecuali kalau misalkan kalian pakai air pegunungan tapi ditaruh di kolam yang outdoor. Nah, soal kolam outdoor nanti aku share soal itu di videoku berikutnya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa pakai yang namanya air PDAM. Cuman memang PDAM di daerah Surabaya, Sidoarjo, aku nggak saranin. Atau PDAM di daerah-daerah Kertasusila yang memiliki radius sekitar 20 kilo dari pabrik, itu aku juga nggak saranin. Karena kayak misalkan di lokasiku ini aja ya, air PDAM-nya kadar kaporitnya terlalu tinggi meskipun pH-nya aman untuk dipakai untuk budidaya ikan-ikan yang lain, tapi kadar kaporitnya terlalu tinggi. Solusinya, ketika teman-teman misalkan mau pakai air PDAM, prepare juga soal anti klorin. Nah, anti klorin ini bisa untuk mengurangi kadar kaporit yang masuk ke dalam air PDAM itu tadi. Oke, yang ketiga adalah air sumur atau air tanah. Nah, air tanah ini ada beberapa lokasi yang nggak bisa dipakai, dan sekali lagi Surabaya dan Sidoarjo nggak bisa dipakai untuk air sumurnya. Cuman aku sempat mengetahui beberapa mitra yang pakai air sumur di daerah Surabaya dan itu relatif aman. Karena patokannya juga sama, dalam radius 20 km jangan ada pabrik yang ada di sekitar sumber air itu. Kenapa? Kalau air sumur itu kandungan bukan pH yang kita wanti-wanti lah, atau kita takutkan, tapi ada kadar lain yang ada di situ. Nah, itu akan aku share di seminar atau ketika aku workshop, atau teman-teman ketika bergabung sebagai mitra aku, itu akan aku share. Tapi pada dasarnya untuk air sumur relatif lebih susah untuk controllingnya, kecuali untuk teman-teman yang daerahnya bisa dibilang seperti kabupaten atau sedikit mengarah ke pegunungan, itu masih bisa dipakai. Ciri khasnya untuk misalkan air sumur itu bisa dipakai atau enggak, teman-teman bisa tes pakai ikan moli, atau teman-teman pakai ikan lah, istilahnya ikan apapun itu. Pokoknya jangan ikan lele, mujair atau nila, karena mereka relatif lebih bertahan cukup kuat dibandingkan dengan adanya salah satu variabel itu tadi yang aku nggak bisa sebutin sih kandungan yang ada di air sumurnya ini apa. Itu yang soal pH ya. Kemudian kita ngobrol soal suhu, itu kaitannya ketika teman-teman mau masuk menggunakan kolam yang di outdoor ataupun indoor. Cuman suhu ini yang ideal untuk budidaya lobster air tawar pada dasarnya antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Cuman kenapa kok ketika teman-teman budidaya masih ada kematian yang disebabkan karena suhu? Karena kematian itu teman-teman bisa lihat di lobsternya, akan kelihatan banget lobster ini memang matinya karena perbedaan suhu yang signifikan. Aku nggak akan share juga di sini, tapi ini akan aku share pakemnya aja. Jadi pakemnya, ketika lobster ini ada perbedaan suhu kurang lebih 5 derajat Celcius dalam rentan waktu tempo 24 jam, lobster ini akan berusaha untuk adaptasi ulang karena dia merasa bahwa habitatnya mulai berubah, ekosistemnya dia mulai berubah, tempat yang dia tinggali mulai berubah.
dia akan berusaha untuk ganti kulit. Jadi kematiannya akan gagal. Ciri-cirinya tuh ibaratnya di lobsternya itu kayak ada menggangnya gitu. Dia akan berusaha ganti kulit, tapi sebenarnya itu belum waktunya dia untuk ganti kulit. Jadi agak dipaksakan untuk ganti kulit. Padahal itu karena perubahan suhu yang terlalu signifikan di atas 5 derajat Celcius. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini soal pH dan suhu. Jadi untuk teman-teman yang suka, bisa teman-teman like videonya. Kalau nggak suka, bisa dislike aja. Atau teman-teman mau baca-baca info soal budidaya lobster air tawar, teman-teman bisa klik link di bawah ini, www.budidayalobsterairtawar.com. Di situ kita share artikel soal budidaya lobster air tawar juga. Jadi teman-teman bisa baca-baca di situ, cukup lumayan lengkap. Atau teman-teman mau bergabung dengan kemitraan kita, teman-teman akan kita garansi nih lobsternya selama 2 bulan. Ketika teman-teman ada kematian atau lobsternya mati dalam proses pembelajaran selama 2 bulan, akan kita garansi dan akan kita ganti baru. Oke, thank you dulu teman-teman video kali ini. See you next time. Bye.